Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, kita masih bersama Bapak yang sangat semangat, penuh dengan gelora, ya Pak. Pokoknya apa tadi Pak? Bengkulu Bantu apa? rakyat. Bantu rakyat. Nah Bapak, ini kan Bapak awalnya bukan orang yang memang mau terjun ke politik, tapi akhirnya berada di politik sebagai ketua lah gitu. Mungkin nggak sih Pak, artinya kayak Gen Z sekarang kan juga banyak tuh yang males tentang ngobrolin politik, bahas politik, belajar tuh kayak udahlah riweh gitu kan. Mungkin nggak sih one day akan seperti Bapak kayak akhirnya ke politik juga, dan ketika memang tidak direncanakan itu sulit nggak sih Pak untuk terjun ke politiknya? Tidak. Tidak? Tidak. Masa sih Pak? Betul. Itu, seperti Mbak Tari ini. Mhm. Kan tidak terpikir mau politik. Iya. Betul kan? Tapi Allah takdirkan. Di tahun 2029 mungkin dicalonkan. Kepleset jadi anggota DPR. Kepleset. Ya kan? Iya. Kayak saya ini. Saya terpikir enggak. Betul-betul enggak terpikir, sama sekali enggak. Saya tahu gimana saya jadi tentara yang baik, ya kan? Saya bisa motivasi anak untuk disiplin yang bagus. Saya bisa menata keluarga cukup. Saya dulu cita-cita saya kecil, Mbak. Apa Pak? Balik ke Bengkulu ini cita-cita saya jadi TNI yang baik. Selesai jadi TNI, saya cuma mau punya mobil pickup satu. Dari Bengkulu saya bawa ikan laut ke Curup. Dari Curup saya bawa sayur. Oh gitu. Saya cuma kecil cita-cita saya, tidak ada yang lain nggak. Karena saya tahu kemampuan. Batas kemampuan saya segitu. Saya nggak punya banyak duit. Saya tidak pintar, saya sekolah pun tidak tinggi, cukup. Tapi Allah takdirkan, bertemulah Pak Helmi Hasan. Cocok ya kan? nih. Bertemu dengan Pak Helmi Hasan, Allah takdirkan. Ya kan? Hari-hari bersama Pak Helmi Hasan. Ternyata beliau ketua DPW. Ya kan? Yang saat itu menjabat wakil ketua DPR Provinsi. Habis itu dilantik jadi wali kota. Otomatis seluruh ilmu saya serap. Dari beliau. Nah, diperintahkan beliau untuk terjun ke politik. Saya nol politik, betul-betul nol. Tapi untuk belajar politik itu apakah sesulit itu, sesulit bacaan-bacaan yang ditampilkan di media sosial itu? Salah. Salah ya? Salah. Ketika Bapak langsung bertemu dengan realitanya nggak sesulit itu? Oh iya? Nggak semumet itu? Buka hati. Oke. Buka hati. Kalau mau jadi orang politik, siap-siap bantu rakyat. Siap-siap bantu rakyat. Dan siap-siap dikritik. Nah itu, tapi kan permasalahannya sekarang nih, yang sering dibahas juga dengan Gen Z adalah, kayaknya tokoh politik ini pada anti kritik ya, kayak gitu. Jadi permasalahannya sekarang. Padahal seharusnya sebagai aktor politik siap dengan itu semua. Menurut Bapak gimana tuh? Tidak. Orang-orang itu hanya pandangan kecil orang. Segelintir gitu. Segelintir. Coba tanya dengan mak-mak yang anaknya di saat sakit, BPJS-nya tidak aktif, siapa yang turun? Saat orang yang butuh bantuan, tidak. Sebenarnya tidak. Hanya segelintir. Tergantung lihatnya di bagian mana gitu ya. Tapi wajar orang melihat segitu. Mungkin kan kami bisa sampaikan, kami ini kan dari berbagai kalangan. Iya. Mungkin kayak saya, mungkin kalau orang ketemu langsung, ya sehari-hari saya kan suara saya seperti ini. Begitu saya panggil, orang, kasar betul Bapak itu. Tapi memang watak lahirnya seperti itu. Iya. Tapi sudut pandang tadi, maka saya sampaikan ini mata kiri, ini mata kanan. Mata kiri, mata kucing. Kalau orang melihat itu kejelekan, sampai kapanpun kejelekan. Kalau orang melihat kebaikan, sampai kapanpun kebaikan. Ya kan? Tergantung lihatnya kita pakai baju biru, kalau kawan tidak senang, sampai kiamat akan senang. Maka dari itu, nggak usah. Jangan dipikirkan kalau yang prinsipnya itu orang senang dengan kita karena mendapatkan sesuatu. Begitu tidak mendapatkan jelek itulah. Tapi yakinlah Allah tidak tidur. Orang politik ini sama kok, tidak ada bedanya. Orang selalu itu gaya politik gini. Tidak. Janganlah pandang itu dengan kejelekan. Pandanglah baik-baik. Banyak kok orang politik yang baik-baik kok. Banyak kok orang politik baik-baik. Jangan dilihat yang jelek. Kalau jelek-jelek lah.
Kalau yang dicari-cari ya jelek gitu ya Pak ya? kita manusia ini tempatnya salah. Setuju. Kita turun ke bumi ini karena berdosa. Tempat sesungguhnya kita bukan di bumi. Sesungguhnya kita tuh di surga. Karena nenek moyang kita salah, diturunkan ke bumi ini. Sebenarnya kita ini penghuni surga. Maka jangan mau lama-lama di bumi. Jangan senang-senang di bumi. Tempat sesungguhnya kita di surga. Maka kita di bumi ini menebus kesalahan. Jangan lagi buat kesalahan baru. Iya betul. Jangan sampai ya. Nah. Itu tadi betul dengan tagline-nya Bengkulu sekarang, mewujudkan Bengkulu religius. Gitu. Nah, untuk Bapak sendiri nih, untuk Bengkulu sendiri, kan ini tujuannya adalah menjadikan Bengkulu religius. Apa sih Pak plan-plan yang udah disusun mungkin yang bisa dibocorkan sedikit kepada kami, kayak Bengkulu ini akan adanya seperti ini atau seperti apa dan bagaimana? Bengkulu religius ini sudah dicanangkan sudah lama. Itu apa? Dibukanya masjid 24 jam untuk menampung orang-orang yang mau beribadah. Dibukanya rumah-rumah ibadah. Kan sempat tuh turun tuh rumah-rumah ibadah seluruhnya. Kenapa? Titik awal kita ini dari situ. Dari tempat ibadah. Tempat ibadah. Bohong lah orang mau religius ke masjid tak pernah. Ke pura tak pernah, ke gereja malas. Bohong. Titik awalnya dari situ. Kalau kita sudah terpaut hati kita dengan masjid, insya Allah lah kejelekan tidak mau lagi. Bengkulu ini bisa jadi nanti kalau nggak salah tanggal 28, 29, 30 November akan ada istimewa Indonesia, kumpul para ulama di sini di Bengkulu. di Bengkulu. Ah, ini momen orang Bengkulu. Biar kenapa? Momen ini jadi seluruh yang datang dari seluruh Indonesia itu tahu tanah Bengkulu. Kita orang Bengkulu, kita sambut itu. Biar lebih dikenal lagi Bengkulu. Biar dikenal. Saya pernah menghadiri istimewa itu di beberapa negara. Mereka menyambut itu bukan main. Nah, ini momen untuk Bengkulu religius. Selain kita siar agama, siar pariwisata, kita nampakkan ke dunia ini loh Bengkulu. Kami penduduknya ramah-ramah lah. Ya kan? Ada orang kita, ya kan? Ada orang Rejang, ada orang Awak. Kita nampakkan ke dunia, inilah Bengkulu. Kami orang Bengkulu yang ramah menerima tamu. Kita nampakkan Bengkulu ini bersih menerima tamu. Maka Bengkulu ini bisa dilihat dunia. Sekarang kan sakit itu. Siapa tuh kemarin saya tengok di TikTok? Bunda Carla kan? Bunda Korla. Bunda Carla. Masa ngomong Bengkulu itu di mana katanya? Sombong betul orang itu. Bapak sampai ke Bunda Korla TikToknya ya? Sakit hati gitu ngomong bertanya Bengkulu ini di mana? Ya kan? Iya. Jangan salah. Masih banyak yang bilang di Kalimantan, Sulawesi. Nggak benar orang itu berarti. Nggak benar orang itu. Orang itu perlu ditanyakan lagi warga negara mana orang itu. Masa Bengkulu nggak tahu? Ya kan dari tahun 68 Bengkulu dibentuk provinsi. Sombong betul orang itu nggak tahu Bengkulu. Ya, banyak juga yang udah go nasional internasional ya Pak ya. Siapa penjahit Sangsaka Merah Putih? Putri Bengkulu. Putri Bengkulu. Ya kan? Siapa ketua DPD sekarang? Putra Bengkulu. Siapa menteri Kemdes sekarang? Putra Bengkulu. Puan itu jangan salah loh, neneknya orang Bengkulu loh. Iya. Betul kan? Jadi yang nggak tahu itu yang dipertanyakan adalah pengetahuan umumnya kali Bukan ya? pengetahuan, kita tanyakan dulu. Warga negara mana kawan? Warga negara mana? Ya kan? Belajar tadi itu. Berapa provinsi? Kalau kami dulu SD, masih 27 provinsi kalau nggak salah. Kan wajib tahu tuh. Ya kan? Harus hafal kita provinsi gini. Saya pikir harus kita tanya dulu tuh Bunda Carla itu. Ya kan? Jangan nyerocos-nyerocos saja Bengkulu tidak tahu. Iya, jangan sama kelamuan di Jerman, Bengkulu tidak tahu, salah. Ya kan? Betul. Perlu kita tanyakan lagi warga negaranya itu. Warga negara mana nih sampai Nah, nggak tahu Bengkulu nggak tahu. gitu ya? Jelas-jelas sekarang Bengkulu ini gubernurnya Helmi Hasan. Merah putih. Pokoknya Bengkulu seharusnya udah nggak ada lagi yang mempertanyakan itu ya Pak ya, Nggak karena perlu ya lagi. memang udah ada itu dari pelajaran. Saya pernah ke sekolah. Singapura. Di Singapura tuh ada nama jalan Bengkulen. Iya, jalan Bengkulen. Bengkulen ada Bengkulen Street. Di Singapura aja tahu kok. Gaya orang itu ngomong nggak tahu Bengkulu. Jadi membangkitkan emosi Oh, kan? bangkit. Saya ketua DPR. Wah, tadi enak-enak Marah aja saya itu. kan? Enak banget ngomong nggak tahu Bengkulu. Pertanyakan lagi warga negara kawan ini. Iya, jangan sampai ada lagi nih yang bilang Betul. seperti itu. Apalagi ya yang masih di sini-sini gitu ya Pak ya, masih berada di
Indonesia sangat sayang sekali ya Pak ya kalau tidak Mungkin Bengkulu. kawan itu tidak pernah belajar apa dulu? Nggak pernah megang globe kali. PSPB. Kalau zaman kami Aduh, itu. beda zaman tuh. Ini kan seumur-umur kami lah itu. Belajar tak kawan itu. Ya kan? Saya tidak mau kalau orang menjelek-jelekkan Bengkulu. Saya menghadapinya. Karena memang anak Bengkulu asli. Asli. Mulai kita, ayo kita fight kita kalau mau. Udah, nggak ada yang ngajak berantem udah. Nggak ada yang ngajak berantem. Nggak ada yang ngajak berantem. Tuh kan, bangkit lagi jiwa militer. Bengkulu ini cantik. Iya, makasih Pak. Cantik Bengkulu ini. Ayo air Makasih. terjun ada. Ya Ya, kan? betul. Sungainya Dan banyak. Kalau Sandiaga Uno aja sampai turun kok ke apa air terjun yang di Sindang Kelingi itu. Ya kan? Menteri Pariwisata turun ke situ. Ini pantai nggak kalah cantik dengan pantai-pantai lain. Pantai terpanjang kan? Panjang apa? Cantik kok. Betul. Jangan orang tahu Bengkulu nih dengan mega trustnya aja. Megatrust. Ya kan? Iya, betul-betul. Jangan. Oke, jangan sampai tahu yang jelek-jeleknya aja. Itu tadi kata Bapak ya, kalau memang udah kebiasaan yang jeleknya aja ya gimana lagi. Bukan hak kita lagi ya Pak ya. Nah, ini untuk boleh disampaikan juga nih Pak, untuk para rakyat Bengkulu biar bangga juga terhadap Bengkulu dan memiliki karakter yang sesuai dengan plan-plan kita tadi. Boleh disampaikan Bapak? Untuk masyarakat Bengkulu ya? Iya, untuk masyarakat Bengkulu. Cintalah dengan tanah Bengkulu. Setuju. Karena tanah Bengkulu ini tanah yang subur, makmur, pariwisatanya cantik. Rugi kita orang Bengkulu tidak memajukan untuk Bengkulu. Siarkan ke Bengkulu ke seluruh dunia bahwa Bengkulu itu cantik, damai, orangnya pun cantik. Nih. Nah, untuk karakternya tadi juga Pak, mungkin ada butuh nasihat-nasihat juga nih, butuh ditegur-tegur sedikit untuk para masyarakat Bengkulu dan khususnya untuk para Gen Z nih ya. Untuk para teman-teman opini ini boleh juga dikasih tahu bagaimana sih seharusnya menjadi anak muda yang energik tapi tetap dengan karakter yang baik. Nah, untuk anak-anak, untuk adik-adik yang Gen Z, Bengkulu ini punya sejarah yang keren, ya kan? Di mana Jenderal Inggris pernah dipancung lehernya dengan putra Bengkulu. Itu ada Thomas Parr. Jangan takut, Bengkulu anak mudanya harus berani. Nampakkan bahwa kita kesatria. Nenek moyang kita kesatria, kita tidak pernah ditundukkan, kita pancung itu Inggris. Weh. Oke Bapak, terima kasih banyak karena sudah mau hadir bersama kami hari ini di tengah kesibukannya, masih sempat mampir minum-minum di sini, santai, bisa berdiskusi juga. Semoga semua urusannya berjalan dengan baik dan juga lancar dan semoga sehat selalu ya Bapak ya. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Terno Fadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.